Mari bergabung dengan program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam. Tahu semua Yayan Parepare? Kami dari Yayan Parepare, terus dari program studi pendidikan agama Islam. Jadi kedatangan kakak-kakak di sini ingin membagi ilmu yang kami punya untuk adik-adik. Jadi di sini kita sharing-sharing sambil belajar. Perkenalkan, nama kakak Nur Hidayah, akrab disapa Nuri, dan adapun kakak yang di samping saya. Baik, perkenalkan nama saya Sahid atau disapa Sahid. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Nurmila Wanita, akrab disapa Winda. kita kenal semua ya namanya? Tahu. Lagi. Jadi kamu di mana nih? Kau Yuda. Kau ini? Sari. Kamu nama apa kalian? Terserah mau memberi mau jaya. Nah, jadi adik-adik di sini tuh sudah tahu semua namanya kakak-kakak di depannya loh. Jadi sekarang siapa bilang dulu? Oh, jadi sekarang gantian lagi. Kan kita tadi kakak-kakak. Gantian lagi sama adik-adik supaya saling kenal gitu. Cat dari mana dulu? Saya. Dari situ ya. Dari sini. Coba berdiri ya. Waalaikumsalam. Halo semua. Lisa. Supaya kita tahu juga ada mata. Assalamualaikum warahmatullahi Perkenalkan nama saya Dr. Lisa di kami Lisa. Lisa, oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Suaminya Lisa. Perkenalkan nama saya Radhika Darwis, biasa dipanggil Ratu. Oke, selanjutnya. Artisnya kayak Kak. Biasa pakai botak. Siapa? Dipanggil? Kira. Lanjut. Perkenalkan nama saya Muhammad Fitra, dipanggil Putra. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Nurul, bisa dipanggil Nurul. Lanjut. Perkenalkan nama saya Rijek Putri, bisa dipanggil Rijek. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Rina Sakti, dari Panjang dari Ibu. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. Begitu ya? Perkenalkan nama saya Rina dipanggil Sama-sama aja, siapa namanya? nama saya Nandul dipanggil Begitu.
Nggak boleh begitu. Perkenalkan nama saya itu. Ulang coba dapat namanya. Nah, jadi dikenal sepam itu. Jadi sebenarnya belajar apa di sini? Bahasa harus spesial. Oke, jadi di sini kakak akan mengajarkan kepada adik-adik materi. Halo. Hai. Halo. Fokus dulu ya. Jadi tepuk diam. Oke, di sini kakak akan mengajarkan kepada adik-adik materi mengenai syirik dan kufur. Nah, jadi yang ada ke video tak? Ada Kak. Ada di dasar itu Kak. Sorry. Kondaratnya? Iya. Video di sini dah. Mungkin yang dekat Kak. Satu orang mau ambil Kak. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi syirik tadi itu menyebutkan Allah atau menyembah selain Allah. Contohnya, kalau seseorang menyembah patung berhala, itu termasuk syirik. Nah, sama orang-orang yang pergi ke dukun, tahu ke dukun? Tahu. Santro tuh, dikenal sebagai santro. Nah, pergi di situ, itu juga termasuk syirik karena meminta pertolongan selain dari Allah. Nah, jelas kita bukan tadi sama tadi bilang kiri hati. Apa tadi kamu bilang? Bersekutu sama jin. Oh iya. Tapi lebih jelasnya itu, lebih tepatnya menyekutukan Allah atau menyembah selain Allah. Nah, itu singkatnya itu syirik. Oke, syirik ini terbagi juga menjadi dua. Yang pertama itu syirik akbar. Ada yang mengajar di sini? Ada. Apa artinya syirik akbar? Tidak tahu. Oh, ada soto yang bar. Syirik besar. Ada juga yang dinamakan syirik kecil.
kaki ada dari pasti sini sekali. Ya, bisa bunyi kan? Mana di kafe? Ada lagi? Kenapa yang lain? Oke, lanjut. Nah, ini syirik akbar, syirik yang besar. Maksudnya itu bukan maksud dosanya besar. Ini syirik akbar bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Karena sudah dianggap ini tuh dosa besar. Contoh tadi yang dibilang ini syirik asgar seperti menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah pohon. Itu dinamakan syirik besar karena dianggap besar sekali dosanya karena bukan milik Allah disembah. Nah, itu syirik asgar. Akbar. Kita menjelaskan kapan di sini? Nomor 3. Tadi nanti. Selanjutnya syirik asgar, yaitu syirik kecil. Ini itu biasanya kecil, tidak. Jangan diubah penjelasannya, mengerti kan? Iya. Oh, kita bisa tulis di situ toh. Jelaskan trik saya Kak. Ini tadi syirik asgar itu syirik kecil. Seperti contohnya kita berharap selain kepada Allah. Contoh kita ini mau ujian kelas 3 semua toh? Mau ujian. Ya tadi juga ujian nasional dihapuskan kita. Siapa? Apa? Cari di surat dihapuskan tapi ada lagi dari pemerintah jadi kalau misalnya ujian nasional itu biasa mungkin ujian, tapi kita itu berharap sih sama selain Allah. Contoh, berharap juga sama begini dukun deh bilang kasihan kok supaya dapat 100 ujian dulu begini. Nah, berharap sama itu atau melakukan sesuatu kayak bergantung sama orang lain, tidak percaya sama Allah. Contoh, dari uang tak butuh sekali gitu, bagaimana bisa uang tak begitu tanpa maksudnya tuh tidak meminta sama Allah, sama manusia diminta, bergantung sama manusia. Nah, kiranya disebut pengertian sama apa di sini? Apa namanya ini? Atau pertama dulu tinggi. Allah atau menyembah selain Allah. Syirik itu adalah dosa besar. Bagiannya tadi bagiannya itu ada 3, yaitu syirik akbar, syirik asghar, syirik kafir. Syirik akbar itu asghar. Syirik akbar itu kayak bukan Allah disembah, kayak patung begitu. Jadi syirik akbar termasuk syirik akbar. Apa yang lain pasti di sini? Siapa ada tuan? Anak. Alwi, UBS. Dia ini. Pelatih di SMP 10, SMP 2 dan bangsa. Dia juga. Siap, SMP 10. Oke, dengarkan fokusnya. Dengarkan apa yang saya katakan. Katakan apa yang saya katakan. Oke? Siap. Ayam. Ada yang tahu. Oh, ini. Kucing kelinci.
dari materi sebelumnya mengenai tentang kufur. Ini saya membawakan materi yang sudah saya buat yang sebelumnya. Di sini saya tidak menggurui adik-adik sekalian, melainkan saya juga ini masih dalam tahap pembelajaran. Jadi materi kita itu mengenai tentang kufur. Ada yang tahu apa itu kufur? Ya. Jadi kufur itu berarti menutupi atau penolakan. Maksudnya menolak akan kebenaran terhadap ajaran Allah dan atau menutupi walaupun dia itu tahu bahwa ajaran Islam ini merupakan ajaran yang benar, tetapi dia menutupi seakan-akan dia tidak mau mempercayai bahwa ajaran agama Islam ini merupakan ajaran yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Quran juga itu banyak dijelaskan mengenai tentang kufur. Misalnya di dalam Al-Quran itu dikatakan barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan nikmat kepadanya, dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku bahwa ketahuilah bahwa azabku itu sangat pedih. Jadi orang yang kufur ini akan diberikan azab oleh Allah SWT yang sangat pedih, dan orang yang pandai bersyukur terhadap nikmatnya akan diberikan nikmat yang lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh atau macam-macam kufur. Yang pertama yaitu ingkar terhadap nikmat Allah. Maksudnya di sini semisal ada pebisnis lah, ya kan? Pebisnis memperoleh banyak harta, namun dia itu tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Di dalam hati pebisnis ini ia mengatakan bahwa harta yang dia peroleh ini harta yang dia peroleh ini merupakan hasil dari usahanya sendiri. Ada yang tahu? Nah, jadi kufur ingkar ini bentuk penolakan total terhadap keberadaan Allah atau kepercayaan dari ajaran-ajaran Allah. Nah, di sini berarti seseorang ini tidak percaya akan adanya Allah dan ajaran yang akan datang. Nah, kayak semisal kan kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk sholat. Nah, sedangkan orang ini tidak melaksanakan sholat karena dia tidak percaya bahwa sholat ini wajib dilaksanakan. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu kufur juhud. Ada yang tahu apa itu kufur juhud? Tidak? Nah, jadi kufur juhud ini dimana ketika seseorang ini mengetahui kebenaran ajaran Islam, tapi ia menolak kebenaran adanya ajaran ini. Nah, contohnya itu semisal seseorang ini semisal kita sebagai siswa kan ujian juga kan? Ada ujian. Nah, setiap ujian sekolah itu pasti kayak bilang Ki, moga saya nanti menyontek. Moga saya nanti sama-sama yang di samping jamaah nggak boleh belajar. Nah, padahal ditahu itu sebenarnya lah bahwa tidak boleh menyontek. Nah, karena kan itu menyontek hukumnya haram. Haram. Ditahu Ki, siapa di sini sering menyontek? Dia nyontek tahu. Banyak tidak menyontek. Jadi semua itu dibayar nih Kak. Dibayar 10.000. Jadinya kalian menyontek, belajar Ki. Dia di situ nih kayak dipertanyakan sama diri tak sendiri, bilang Ki, masa harus terus tak menyontek? Kalau semakin menyontek terus Ki, mana perkembangan tak begitu? Udah bakal minta terus tuh
tidak dipahami terus sih apa materi yang sedang disampaikan guru kita. Yang selanjutnya yaitu yang menampakkan keimanannya di luar, namun dia menyembunyikan kekufurannya di dalam. Nah, ya kayak bagaimana ini orang melaksanakan ini kewajibannya ya seperti sholat, puasa, tapi padahal ini tidak percaya akan adanya ini ajaran Islam. Kayak menjalankan saja namun tanpa niat yang setulus hati begitu. Ada yang begitu kan? Siap. Jadi betul-betul diurus jadinya. Siap terus. Selanjutnya yaitu ini kufur nikmat itu sesuatu yang diberikan kepada kita dari Allah. Namun terkadang kita sebagai manusia tidak mensyukuri. Ada di sini kalau bulan puasa baru tidak puasa? Saya. Kenapa? Apa alasannya? Halangan. Nah itu. Kalau itu alasannya masuk akal. Kalau tidak masuk akal, ini halangan apa? Kalau saya kan kalau orang itu pasti walau bebek dari bisa juga begitu. Ini parah nih. Ngerti? Ada yang bisa naik di atas menjelaskan lagi? Siap. Semuanya dong, paling kan? Satu paling. Satu atau dua? Saya keburu lima. Yang berani. Ya naik Ayo paling. di sini maka. Ayo harus berdiri. Harus berani. Masa di bawah? Dan ada yang sama dengan Kak. Iya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah itu bukan Allah. Syirik dibagi menjadi tiga. Yang pertama syirik akbar, yaitu syirik besar. Macam-macam syirik akbar itu contohnya seperti menyembah selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya menyembah patung atau menyembah pohon. Dan terus yang kedua ada syirik asgar, yaitu syirik kecil, contohnya itu pergi ke dukun. Nah terus terakhir syirik tersembunyi. Nah syirik tersembunyi ini adalah syirik, contoh syirik kayak ria, dia itu melakukan kalau ada orang liatin, contohnya kayak mau bersedekah, terus banyak orang liatin, jadi banyak-banyak bersedekah. Nah terus macam-macam syirik itu yang pertama menyembah selain Allah, yaitu pohon atau patung. Yang kedua pergi ke dukun, yang ketiga bersifat ria, terus yang kelima popularitas, terus yang kelima terus yang kedua kufur. Nah kufur ini adalah perbuatan yang tidak mempercayai Allah. Nah kufur dibagi, yang pertama itu ada kufur inkar. Dan kufur inkar ini adalah 100% tidak meyakini bahwa adanya peraturan Allah. Terus yang kedua kufur juhud ini dia sudah tahu bahwa ini adalah suatu ajaran agama yang benar, namun tidak dilaksanakan di kehidupan sehari-harinya. Terus ketiga kufur nifaq. Nah kufur nifaq ini adalah dia itu di depan kayak percaya sama orang, namun di belakang tidak. Contohnya kayak dia melaksanakan puasa, namun dia tidak tahu apa yang harus dilakukan kalau semisal puasa orang. Nah, terus yang terakhir itu adalah kufur nikmat. Kufur nikmat itu dia diberikan
nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tidak mensyukurinya. Jadi sekian penjelasan dari kufur ke syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilawangin. Nurul nanti dapat dua dia. Pakai tepuk tangan lagi. Fokus tim, semangat. Iya, bilang. Jadi sebelum kita tutup main game. Nah, yang menang juga nanti game dapat hadiah. Oke, selesai. Berdiri, gimana? Berbaris. Oh, dua baris kan? Oh, satu di sini. Kopi pindah. Oke, contoh yang ini lah. Gamenya itu ada nanti kata misal san. Jadi kalian yang cari sambungannya san. Misal dari sini san, sandal, sandi, apapun kata itu. Iya, san itu sandi kayak gitu kan. Oke, jangan orang banyak kalau orang apa kan? Semua mau dua, mau hewan, mau benda, kecuali yang mana? Berapa orang di sini? 22. 14, 10. Jadi 10 orang dulu di sini maju. Kami ini bersen sini. Ayo sudah kali sampai 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Salah salah. 1. Saling sudah sampai 2. Angkat 1. Karena Nunu tadi 2 kali menjawab, kasih dari teman satu. Oh. Oke, teman dulu temannya. Siapa tadi hadiah game? Hadiah apa menang game? Yang lain yang pada tadi game. Oh, masih. Sama tadi satu. Oke. Siap. Si kapal labu itu sih. Yang kasih salah kira. Oh, jangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Jam berapa nih? Jam 11 14. Oke, karena sekarang sudah menunjukkan waktu pulang. Yang terakhirnya pembelajaran tadi, kakak di sini mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua dari SMP 6 Parepare sudah ikut berpartisipasi dengan kakak-kakak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Saya Nur Hidayah. Saya Nur Hidayah. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada balik sebelum keluar. Langsung abata baca. Roh bisa 20 tak? Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Salam baik. Mangan nasi malas, saya